Halo teman-teman yang berbahagia, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Sekian banyak saya membuat video YouTube. Saya melihat ya, banyak teman-teman itu lebih dominan tertarik dengan bahasan-bahasan terkait dengan gangguan kecemasan yang berkaitan dengan lambung, sembuh tanpa obat, dan vitamin yang bisa membantu teman-teman mengatasi masalah kecemasan. Jadi kalau kita melihat dari data yang ada, views maupun engagement, berapa lama teman-teman menonton video itu jauh lebih banyak daripada yang video-video lain. Apalagi kalau saya membahas tentang masalah obat ya, itu biasanya jarang sekali yang mau menonton. Kalaupun misalnya yang dominan awal pertamanya, mungkin teman-teman pingin tahu dulu saya ini mengalami gangguan apa. Dari berbagai kali berkunjung ke berbagai daerah, bertemu dengan teman-teman sejawat sekalian, banyak juga mereka menanyakan bagaimana saya membuat video itu konsisten gitu ya. Terutama bagaimana bisa mendapatkan ide untuk mendapatkan konten di dalam pembuatan video-video ini. Sebenarnya semuanya itu berasal dari keluhan pasien. Jadi di dalam praktek saya cukup banyak mengatasi gangguan kecemasan dan hubungannya dengan psikosomatik. Hampir lebih dari puluhan ribu pasien sudah pernah datang ke rumah sakit EMC Alam Sutera, karena rata-rata itu sekitar 3.000 sampai 4.000 pasien per bulannya ya, biasanya itu datang ya. Per tahunnya, kok per bulannya ya, saya jadi salah kalau per tahunnya. Ini juga banyak dikaitkan dengan bagaimana teman-teman melihat bahwa ternyata pasien kejiwaan itu cukup banyak gitu ya. Bahkan mencapai puncaknya kemarin itu di saat waktu pandemik ya, dalam 2021 itu hampir lebih dari 5.200 pasien yang datang tahun itu ke rumah sakit untuk menemui saya ya. Dan kalau teman-teman bisa bayangkan betapa banyaknya kasus-kasus gangguan kecemasan itu, teman-teman akan merasa tidak sendiri ya, karena banyak di antara teman-teman pasien-pasien saya juga yang sering mengatakan, aduh saya kok merasa cuman saya sendiri di dunia ini yang mengalami gangguan ini gitu ya. Bahkan saya baru ketemu setelah nonton video dokter gitu yang mengatakan bahwa pasien yang mengalami gangguan seperti ini tuh banyak gitu ya. Jadi sebenarnya memang masalah gangguan kecemasan selalu akan banyak. Dalam waktu sekitar kurang lebih 1 bulan lebih ke depan, saya akan berada di Zurich, Switzerland, yang mana saya diundang sebagai pembicara di sana berkaitan dengan gangguan kecemasan untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi medis umum. Kebetulan saya berbicara tentang masalah gangguan kecemasan yang dihubungkan dengan diabetes mellitus ya, atau penyakit kencing manis. Nah, teman-teman mungkin pernah juga mengatakan kepada diri teman-teman, kenapa ya saya bisa mengalami gejala seperti ini? Apa yang membuat kondisi gangguan kecemasan itu jadi dominan atau muncul pada pasien-pasien seperti yang dialami kondisinya seperti ini? Pada dasarnya memang problem kecemasan itu tidak selalu berada pada kisaran awal gitu ya. Jadi ada sesuatu stres kemudian langsung terjadi gitu ya gejala gangguan kecemasan, ya tidak ya. Yang paling dominan sampai dia bisa menetap sebenarnya problemnya ada dari kondisi si pasien sendiri yang mengalami suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Jadi problemnya itu bukan cuma sekali dia datang, tapi terus-menerus. Nah, inilah yang banyak kita temukan kasus-kasus seperti ini tuh, pada ketemu pasien ini biasanya mereka tidak menyadari dari mana nih sumber gejala kecemasannya, karena kebanyakan memang sudah setiap hari dijalanin, dan ini yang membuat problem yang lebih sulit ke depannya. Saya melihat bahwa situasi-situasi kondisi seperti ini juga bahkan akan membuat problem ya kalau misalnya dibiarkan.
banyak di antara pasien-pasien sendiri juga merasa bahwa dia sulit untuk mencapai suatu ketenangan, kecemasannya masih sangat dominan, dan agak ribet gitu kalau misalnya berupaya untuk mengurai kecemasannya tersebut. Jadi nggak heran ya kalau di dalam praktek itu sering kita temukan pasien yang bolak-balik berobat. Karena pertama, kesalahpahaman terkait dengan gangguan ini. Ini memang jarang disebut sebagai penyakit. Ya. Dokter jiwa itu selalu menyebutnya disorder atau gangguan jiwa, bukan penyakit jiwa. Kenapa? Karena tidak ada penyebab bakteri dan virus dari gejala-gejala kecemasan atau gejala depresi tersebut. Jadi bukan karena, oh ada virus depresi, ada bakteri depresi gitu ya. Itu tidak ya teman-teman. Sehingga itu juga menjadi kesulitan. Karena ketika kita mau berupaya untuk mengambil data dari laboratorium misalnya, itu tidak ada yang terlalu signifikan. Kalaupun misalnya ada yang dikatakan terkait dengan kortisol gitu ya, level of kortisol atau hormon stres yang kita sering kali. Sebenarnya hormon stres itu malah kita butuhkan. Kita bangun tidur pagi karena hormon stres itu meningkat. Otak memberikan sinyal untuk bangun. Kemudian juga kita minum kopi secara sengaja. Artinya kita meningkatkan hormon stres kita dengan cara meminum kopi tersebut. Kita juga ada faktor stresor yang membuat kita tuh mau melakukan sesuatu. Jadi pemicu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Namun kalau kelebihan, dia jadi masalah. Nah problemnya adalah, apakah selalu orang yang depresi kortisolnya tinggi? Tidak. Ya, tidak demikian. Laboratorium tidak menunjukkan hasil seperti itu. Nah, sehingga kita akan berpulang pada kondisi gejala dan tanda dari pasien. Jadi, kalau tanda dan gejalanya sudah jelas dari pasien, maka kita bisa ambil data tersebut untuk membantu si pasien jadi jauh lebih baik gitu ya. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Banyak di antara kita yang seolah-olah mengalami kesulitan ya di dalam mengerti atau memahami situasi kehidupannya, tapi sebenarnya situasi dan kehidupan itu asalkan kita dengan sadar, pikiran yang aware, pikiran yang mindful, kita bisa melihat nih, oh dasarnya gejala seperti apa. Satu yang penting untuk diperhatikan adalah jangan denial. Ya, jangan denial. Seringkali itu kita denial, kita mengurainya itu dengan but gitu. Jadi saya kan begini, tapi kan ini kan untuk, nah itu jadi ada sesuatu yang nggak sesuai lagi dengan kondisi seperti ini. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua, bahwa menyadari diri, mengolah pikiran kecemasan itu tidak mudah. Pertama, dimulai dari pengenalan diagnosisnya dulu. Benar nggak ini orang mengalami gangguan atau gejala yang berkaitan dengan gangguan kecemasan atau depresi sekalipun. Kedua, dia perlu pengobatan ya sebenarnya. Baik pengobatan dengan obat maupun non-obat. Kapan perlu obat? Kalau gejalanya berat dan mengganggu sekali. Lebih baik dengan obat segera, supaya lebih stabil dulu. Kalau tidak, gejalanya ringan, jarang-jarang, tapi sering datang, ya sebaiknya kita bantu ya. Jarang-jarang itu maksudnya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, tapi ketika datang cukup sering, intens, lebih baik makan obat juga. Dan yang terakhir juga bagaimana kita mengenali dasar gejalanya tersebut. Karena pada beberapa faktor yang paling sering muncul itu adalah ketidakmampuan dalam diri kita melihat apa sebenarnya problem ini. Ya. Mencoba mencari-cari dengan hipnoterapi juga belum tentu bisa. Karena sebenarnya kalau kita mengakui diri kita apa adanya, belajar sadar, lihat kondisi kita, tidak akan ada problem. Ya, semuanya akan cukup baik-baik saja. Dan saya berharap teman-teman bisa membantu diri teman-teman jadi jauh lebih baik. Tetap ikhlas, ya, sabar dan sadar. Karena ketiga mantra tersebut mempunyai kemampuan untuk mengademkan otak kita, menstabilkan sistem saraf pusat kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.